Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Hari ini Alhamdulillah baik sekali. alhamdulillah baik. Lalu bagaimana tadi di perjalanan, apakah ada hambatan ataupun hal lain? Alhamdulillah tidak ada hambatan sama sekali. Alhamdulillah berarti lancar ya. Iya. Baik, bagaimana kabar orang tua saudara? Alhamdulillah orang tua saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Lalu apakah kegiatan sehari-hari Anda sekarang? Kebetulan kegiatan sehari-hari saya itu mengurus organisasi, lalu saya kuliah tiap hari, dan banyak hal lain yang sedang saya kerjakan. Baik, apakah ada hal lain yang ingin dikonseling pada hari ini? Kebetulan saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup saya. Saya kan sekarang tuh banyak sekali hal yang harus saya kerjakan, seperti di organisasi saya sering sibuk, sedangkan kuliah saya sering terbengkalai. Saya itu bingung harus bagaimana. Kemudian saat mengalami permasalahan tersebut, apakah ada perasaan yang ingin saudara sampaikan? Saya merasa kacau, merasa stres dengan keseharian saya. Saya kurang tidur, kurang istirahat, dan kadang saya merasa lelah dengan kehidupan saya. Baik, nah kesulitan apa saja yang Anda mengalami saat perkuliahan berlangsung? Apalagi kan sekarang perkuliahannya secara daring ya? Iya. Kebetulan juga secara dari ini saya sepertinya kurang paham ya mengenai kuliah, karena saya kadang masuk, kadang tidak, terus SKS jarang ada yang terkejar, jadi banyak hal lain yang membuat saya stres sekali sampai saya merasa harus bagaimana gitu. Baik, nah mengapa saudara yakin bahwa saudara ini mengalami permasalahan yang sangat penting bagi diri saudara? Karena saya bingung menceritakan ini kepada siapa, sampai saya tuh merasa kok hidup saya seperti ini, harus begini, dan banyak juga rasa-rasa yang belum sempat saya curahkan kepada orang lain. Baik, mungkin di sini permasalahan saudara ini mengalami kesulitan dalam bidang akademik ya, saat perkuliahan, seperti stres di akademik, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, lalu perasaan dan reaksi fisik saudara sekarang ini bagaimana? Saya merasa lelah, tubuh saya kadang seperti orang yang kurang semangat seperti itu. Terus banyak merasakan capek, terus saya kurang tidur. Rasakan hal yang seperti itu. Malam hari kadang seharusnya saya istirahat, saya malah belajar, dan di siang hari saya bekerja. Itu. Baik, lalu ceritakan lebih jauh lagi permasalahan yang saudara alami. Saya kurang bisa memahami waktu saya untuk membagi waktu dalam hal akademik maupun hal-hal yang mungkin seharusnya bukan waktunya saya untuk belajar. Lalu selanjutnya bagaimana perasaan Anda pada waktu malam hari? Apakah saudara mengalami overthinking atau sering mengalami hari karena memang kan stres gitu akademik dalam perkuliahan untuk semester ini? Saya merasa lelah sekali, kadang saya tidak, tapi itu sudah seharusnya saya seperti itu, jadi saya jalani saja. Baik, lalu bolehkah saudara bisa memaparkan kembali perasaan saudara saat semester ini dengan semester yang lalu? Apakah ada perbedaan antara semester sekarang sama semester lalu? Semester lalu saya lebih santai, lebih rileks, mengerjakan apapun saya bisa membagi waktu, sedangkan di semester ini saya sudah mulai merasa resah, merasa harus sampai mana saya berjuang, hingga sampai di titik ini kadang saya merasa apakah saya pantas ada di semester ini, apa bagaimana. Baiklah, menurut saya mungkin saudara kan mengalami permasalahan
stres akademik. Nah, harusnya saudara ini bisa memanage waktu atau bisa mana yang lebih penting, mana yang tidak penting gitu ya. Lalu saudara ini kan setiap malam selalu overthinking, setiap paginya saudara selalu harusnya beraktivitas, saudara malah harus tidur gitu. Nah, untuk malamnya saudara malah bekerja untuk mengerjakan tugas. Nah, itu posisi yang memang bukan seharusnya dijalani, karena memang setiap manusia itu punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah, mungkin memang pada mahasiswa umumnya biasanya kalau misalkan setiap malam itu biasanya suka dikerjakan menugas ataupun hal yang lain sampai mengakibatkan overthinking kayak gitu ya. Nah, untuk paginya biasanya mereka itu kan selalu tertidur. Nah, itu memang salah gitu. Ibaratnya dunia terbalik lah. Nah, seharusnya kalau misalkan saudara ini mengalami permasalahan bisa saudara harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sabar, tawakal, harus ikhlas dalam menjalani kehidupan saudaranya. Nah, untuk itu saudara ini harus bisa membagi waktu lagi, memanage waktu lagi dengan baik agar saudara ini bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, mungkin pikiran apa saja yang dimiliki ketika saudara mengalami permasalahan tersebut? Seperti overthinking yang berlebihan, yang seharusnya saya tidak merasa seperti itu. Kadang saya merasa seperti itu, lelah dan banyak hal yang membuat saya merasa capek. Iya, baik seperti yang saya tadi katakan ya. Kalau misalkan malam itu kan saudara kan selalu mengalami overthinking. Nah, sebaiknya saudara malam bisa dengan sholat tahajud agar saudara ini lebih tenang lagi gitu dalam pikiran, fresh gitu, daripada memikirkan hal yang memang bukan dipikirkan. Jadi lebih baik saudara lebih memperbanyak lagi seperti sholat, zikir, mengaji, kan itu bisa membuat saudara menjadi lebih tenang. Seperti itu mungkin. Nah, lalu apa yang anggap Anda berhasil sebagai hasil yang sukses seperti itu? Saya bisa melakukan sesuatu dengan apa yang saya bisa lakukan. Apresiasi diri saya, mungkin saya bisa bangga terhadap diri saya sampai detik ini. Baik. Lalu tujuan saudara ini untuk kedepannya seperti apa? Yang mungkin nanti akan lebih di-manage lagi waktunya untuk tetap bisa melakukan aktivitas, walaupun dulu tidak bisa membagi waktu, mungkin nantinya saya akan bisa lebih memanage waktu dengan baik. Baik, saudara, bagus ya. Sekarang sudah bisa mengontrol itu semua. Nah, semoga saya harapkan saudara bisa menjalani dengan baik pula dan menghilangkan pikiran yang negatif dengan mendatangkan pikiran yang positif agar saudara bisa lebih tenang lagi seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya dengan cara apa saja yang ingin saudara katakan atau selanjutnya? Saya ingin lebih baik lagi ke depannya, lebih bisa nggak negatif thinking lagi, lebih ke positive thinking. Baik, alhamdulillah kalau saudara sudah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan saudara ini memang tidak baik gitu ya untuk saudara. Nah, mungkin apakah ada konsekuensinya untuk melakukan cara tersebut? Konsekuensinya saya lebih ke menjaga badan biar tetap sehat, supaya nantinya apa yang saya lakukan tidak menjadi hal yang waktu-waktu sebelumnya seperti kata saya yang mengecewakan yang waktu itu, mungkin yang sekarang lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah. Nah, untuk itu saudara harus lebih mendekatkan diri lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup saudara ini lebih tenang, damai, tentram, dan harus bisa selalu berpikiran
positif. Nah, tetap sabar, tawakal, ikhlas dalam menjalaninya. Nah, untuk itu terima kasih. Alhamdulillah sesi konseling ini telah selesai. Semoga saudara bisa menetapkan dengan hal-hal yang baik untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.